Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama gue Aditya Pratama Putra dengan NIM 10 2017 081. Sekarang gue lagi kuliah, di mana kuliah itu judulnya hematologi. Sekarang gue juga akan mempresentasikan atau menjelaskan apa aja sih praktikum-praktikum yang ada di patologi klinik, yaitu blok 24 hematologi. Nah, pertama-tama gue akan membahas morfologi sel darah. Nah ini dia morfologi sel darah, di mana pertama-tama dari stem cell pluripoten dia akan dipecah menjadi dua, yaitu pertama myeloid stem cell, kemudian limfoid. Dari myeloid stem cell dia menjadi myeloblas, monoblas, promonoblas, dan megakaryoblast. Dari myeloblas dia akan berubah menjadi promyelosit. Kemudian berubah menjadi myelosit, kemudian metamyelosit, batang, kemudian menjadi neutrofil, eosinofil, dan juga basofil. Nah, untuk cirinya dari myoblas, monoblas yang ada belas-belas ini, dia tuh mempunyai anak inti. Contohnya seperti ini. Nah, untuk promyelosit ini, dia itu bisa anak inti bisa ada, bisa tidak. Cirinya dia akan terjadi ada namanya granul, yaitu granul primer di monosit. Intinya sudah dia ada, dia berubah menjadi granulnya menjadi granul sekunder. Untuk metamyelositnya dia seperti ini dan batangnya seperti ini. Dia tuh cirinya kalau yang batang lekukannya tuh lebih dari setengah. Kalau neutrofil terdiri dari 3 sampai 5 sel di dalamnya. Kalau eosinofil seperti ini, dia sitoplasmanya berwarna merah jingga, terdiri ada granulnya juga, tapi tidak menutupi intinya, sedangkan basofil sitoplasmanya dan intinya ditutupi oleh granulnya. Nah, dari monoblas menjadi promonosit akan berubah menjadi monosit. Dia bentuknya seperti ginjal, tapi dia tidak mempunyai granul. Nah, kemudian dari megakaryoblast menjadi megakaryosit, di mana setelah megakaryosit dia akan menjadi yang namanya platelet atau trombosit. Trombosit ini dia dihasilkan atau terjadi karena adanya pecahan dari sitoplasma dari megakaryosit ini. Nah, di sini ada hematoblast, di mana sekarang saya akan di gambar ini saya akan membedakan dari granul-granulnya saja. Dari basofil, eosinofil, dan neutrofil dia digolongkan sebagai bergranula, sedangkan limfosit dan monosit itu tidak bergranula. Nah, ini dia myeloblast, di mana ada anak intinya di sini, sedangkan yang tadi promyelosit dia itu tidak ada, bisa ada, bisa tidak, terjadi namanya granul primer atau azorofil, kemudian myelosit, dia ini terjadi granula sekunder atau granula yang spesifik. Nah, ini untuk pembedaannya. Nah, ini untuk membedakan batang sama monosit. Nah, ini granulnya seperti ini. Ini neutrofil batang, segmen, ini eosinofil, ini basofil, ini limfosit, dan ini monosit. Nah, ini macam-macam dari macam-macam jenis ataupun macam-macam dari bentuk-bentuk sel leukosit ini. Nah, ini adalah megakaryosit, di mana sitoplasmanya cukup besar, dan juga ini juga sel yang besar. Cirinya itu adalah intinya dia tuh bertempel-tempel atau bertumpuk-tumpuk. Ini nanti akan berubah menjadi trombosit. Nah, ini untuk gambar lebih jelasnya, di mana ini A ini adalah batang, yang B ini adalah segmen, ini adalah C eosinofil, D adalah basofil, E monosit, dan F limfosit. Nah, ini golongan dari sel darah merah, di mana ada ini rubrisit, di mana dia sama, sitoplasmanya sama sel darah merah, yang membedakan hanyalah intinya. Di mana intinya dia tuh berwarna biru dan dia tuh tidak padat, disebut rubrisit. Sedangkan metarubrisit dia sama, cuman intinya dia lebih padat, jadi dia berbentuk seperti roda. Nah, ini hitung jenis sel. Dari hitung jenis sel ini adalah tabelnya yang akan kita isi nanti, di mana urutannya seperti ini. Satu kolom itu terdiri dari 10, kemudian satu baris, nanti akan kita jumlah ada berapa selnya.
di mana pada akhirnya nanti jumlahnya itu akan 100. Nah, kita akan melihat jumlah sel leukosit yang ada di sini berapa. Jumlahnya ada berapa, nanti kita tulis di sini, misalnya eosinofil 1, batang 1, segmen 3. Tapi dalam satu kolom ini kita cuma bisa isi 10. Jika misalnya jika di satu kolom ini udah 10, atau udah 10, kita bisa bergeser di sebelahnya lagi, kemudian begitu selanjutnya sampai selesai. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, ini dia dari hasilnya, di mana yang tadi pada yang pertama batang terdapat 2, segmen 2, limfositnya 6, 10. Kemudian pada kolom kedua dia 10-10-nya limfosit. Pada ketiga batangnya 2, limfositnya 8. Nah, begitu seterusnya. Nanti pada saat itu pada per baris nanti kita akan jumlahkan berapa dengan totalnya 100. Kemudian fungsi vena. Nah, pada fungsi vena, pertama-tama kita harus menyiapkan alat dulu. Alat dan bahan dipersiapkan terlebih dahulu. Pertama-tama seperti tourniquet atau tourniquet, kemudian kapas, alkohol 70%, kemudian jarum, dan semprit. Di mana kita juga harus steril, cuci tangan, dan diharapkan kita menggunakan handscoon. Nah, seperti ini, di mana kita hambat dulu dengan tourniquet pada lengan atasnya, kemudian pada bagian fossa cubiti kita cari dulu venanya di mana. Pada saat dibendung itu akan mempermudah dan akan terlihat jelas vena yang akan kita tusuk. Pertama-tama di gambar A kita raba dulu. Oh, misalnya sudah di sini. Nah, kemudian kita ambil kapas disertai dengan alkohol, kita bersihkan dengan asepsis. Nah, ini kita dengan dari dalam keluar. Jika sudah selesai, kita buang, tunggu sampai kering. Karena kenapa? Kalau masih basah, dia akan sakit pada saat penusukan nanti. Dalam penusukan, kita diharapkan tidak ragu-ragu, karena jika itu bisa membahayakan kepada orang atau pasien yang akan kita tusuk. Kita tusuk dengan posisi tangan senyaman mungkin. Kalau bisa tangan kiri memegang sempritnya, dengan tangan kanan, tangan yang paling stabil itu menarik tuasnya untuk pengambilan darahnya berapa. Sudah dapat, tusuk, tarik sesuai dengan darah yang kita butuhkan. Jangan lupa sebelum ditarik ataupun darah sudah ada di ujung jarum, itu tourniquet diharap dilepas supaya darahnya lebih lancar atau lebih banyak untuk diambilnya. Setelah selesai atau sudah cukup, ambil kapas kering, taruh di ujung jarum, lalu cabut. Kemudian fungsi vena sudah selesai. Nah, ini seperti ini gambarnya. Nah, kalau ini misalnya kalau dibutuhkan untuk pemeriksaan lebih lanjut seperti ini. Ini juga. Nah, kemudian sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi kapiler. Nah, untuk fungsi kapiler ini bahan dan alatnya sebenarnya sama aja, cuman hanya bedanya penusukannya saja. Dia menggunakan lancet seperti ini, dimana untuk tangan yang digunakan biasanya tangan kanan, jari ketiga dan jari keempat. Kemudian jangan lupa juga dibersihkan terlebih dahulu. Sang pemeriksa menggunakan handscoon. Setelah itu tusuk sejajar dengan, atau bagian atas sejajar dengan sidik jarinya, ruas alur sidik jarinya. Tusuknya juga jangan ragu-ragu, dengan cepat supaya pasien tidak merasakan sakit. Kemudian kita akan melakukan pengukuran dengan HB Sahli, pemeriksaan dengan HB Sahli, misalkannya dari darah-darah tadi kita kumpulkan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan selanjutnya. Ya, pemeriksaan selanjutnya ini misalnya HB Sahli, di mana ada hemometer Sahli, di mana ini kotaknya terdiri dari 3 ini.
ada tabung pipetnya dengan kalibratornya. Ya, dengan komparator, dengan komparatornya. Nah, ini dengan reagennya ada HCl 0,1 dan juga Aquades. Nah, dari darah tadi, pertama-tama kita isi tabung yang tadi, tabung yang gambar kedua, kita isi tabung dengan reagen HCl 0,1 ini 5 tetes atau sampai angka 2 di sini. Kemudian masukkan darah atau isi darah sampai ke angka 20. Jangan lupa dibersihkan dulu ujungnya. Setelah itu, setelah selesai, sampai angka 20, kita siapkan pengaduk, misalnya seperti lidi atau apa, tapi harus bersih, kita aduk sampai warnanya itu tercampur, biasanya dari jernih sampai ke coklat. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam komparator ini untuk menyamakan warnanya. Tapi untuk menyamakan warna tersebut, kita harus memasukkan tetes demi tetes Aquades supaya warnanya sama. Nanti hasilnya itu misalnya ada di sini. Biasanya hasilnya itu berapa, misalnya 9,0 atau 9,5 atau nilai di atasnya. Satuannya gram per desiliter. Nah, SADT. Untuk SADT, dia ini, nah ini alat dan bahannya. Ini ada objek glass, pipet, kemudian rak untuk menaruh objek glass tersebut. Nah, untuk reagennya ada metanol, ada urite, ada larutan penyangga di warna putih, tapi untuk di gambar susah carinya. Nah, seperti ini. Pertama-tama kita siapkan objek glass, satu objek glass terlebih dahulu. Harus bersih. Teteskan tetes darah pada ujung di sini, lalu ambil lagi objek glass selanjutnya untuk menggeser darah supaya terbentuk pipih seperti ini. Nah, kita geser ke depan perlahan-lahan, jangan sampai putus, kalau bisa rata, di mana dari bagian ujung sini banyak, makin ke sini semakin sedikit. Nah, seperti ini contoh gambarnya. Nah, pemeriksaan SADT sudah selesai, kemudian kita melakukan pemeriksaan massa pendarahan, di mana untuk tes massa pendarahan, kita ini siapkan alat dan bahan, di mana ini ada kertasnya, kertas khusus, kemudian kita siapkan sphygmometer, yaitu seperti tensimeter, di mana untuk menahan darah pada bagian lengan bagian atasnya, di mana pasang sphygmometer, ditahan sampai 40 mg air raksa, kemudian kita tusuk 3 cm dari bagian fossa cubiti atau bagian siku ini dengan jarum, ditahan, kita tusuk. Nah, setelah kita tusuk, sebisa mungkin stopwatch itu harus sudah berjalan. Nah, nanti kita ukur per 30 detik, kita melakukan penempelan pada kertas ini. Tek sampai berapa darah ini kering. Nah, seperti ini contohnya. Nah, tapi syaratnya itu dia harus 5 mm. Nah, seperti ini. Nggak apa-apa, walaupun tidak apa-apa, misalnya pada ujungnya kecil. Yang penting jangan kecil. Tidak apa-apa, maksudnya kalau size-nya tuh besar kecil. Nah, seperti ini normal, ini reject. Tandanya harus diulang. Karena sesuai syarat, ukurannya tidak sesuai dengan syarat tadi. Nah, ini ada tadi dengan cara IFI atau EV, bisa disebut juga dengan EV. Nah, ini sama pemeriksaannya atau ini dengan cara duk, di mana pada lapangan yang sering dipakai itu pemeriksaan seperti ini karena cepat, tidak terlalu mempunyai banyak ini. Biasanya ini digunakan pada anak-anak juga. Sebenarnya sama, cuman bedanya penusukannya yang tadi itu di lengan, yang ini di telinga. Kemudian masa pembekuan. Untuk masa pembekuan ini kita ambil biasanya darah vena, kita ambil untuk itu biasanya 5 mili. Di mana dari 5 mili tersebut kita siapkan 4 tabung, di mana per tabung kita masukkan 1 mili. Kemudian kita ukur per 30 detik, kita aduk
seperti ini. Kita aduk seperti ini sampai 30 detik. Setelah 30 detik pindah ke tabung berikutnya, setelah 30 detik lagi pindah ke tabung berikutnya, di mana sampai darah ini tuh membeku seperti ini. Jika seperti sebagian membeku, sebagian tidak, berarti itu tidak normal. Nah, kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah rampelit, di mana sama kita menggunakan sphygmometer untuk menahan tekanan darah kita pada lengan atas yang akan diperiksa, di mana misalnya tekanan darah normal kita adalah 120, kemudian kita menahan dengan sphygmometer ini adalah 100 mg air raksa. Kemudian kita beri lingkaran pada bagian volar tangan kita seperti ini, seperti pada gambar. Nah, kemudian nanti dia akan cirinya itu dia akan keluar petiki, seperti dia bahasa awamnya itu bintik-bintik merah. Hasilnya itu cuma 2, positif dan negatif. Dimana kalau positif itu lebih dari 10, sedangkan negatif itu kurang dari 10. Nah, untuk ya, kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah golongan darah. Nah, ini dia reagennya, di mana ada anti A, anti B, anti AB, dan juga ini ada resusnya. Nah, seperti ini. Biasanya kita ada kertas, di mana kertas itu adalah kertas golongan darah. Kita ambil darah tersebut, kita teteskan secukupnya pada kolom-kolom tersebut. Kemudian nanti kita teteskan lagi pada reagen-reagen ini untuk menentukan golongan darah kita nih apa, kemudian resusnya apa. Nah, ini seperti ini. Ini sampel darahnya. Untuk membedakannya. Kemudian kita teteskan antiserum A, antiserum B, antiserum AB. Kemudian kita akan tahu golongan darah kita nih apa. Nah, seperti ini. Cirinya itu dia akan terjadi aglutinasi. Jika tidak terjadi aglutinasi pada semuanya, berarti golongan darahnya O. Kalau terjadi aglutinasi pada serum AB dan AB, berarti darah kita AB. Kalau terjadi aglutinasi pada serum B, berarti darah kita adalah B. Kalau ini berarti A. Ya, sekian presentasi ataupun penjelasan tentang praktikum patologi klinik yang saya jelaskan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian.